Shalom teman-teman Bomnia semuanya. Sekarang kita akan mengikuti talk show dan ibadah kita. Nah, hari ini teman-teman ada tamu spesial pembicara kita dari Jakarta. Langsung saja ya, nanti kita akan mengikutinya. Sebelum itu kita akan menyembah Tuhan, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat peduli kepada kami Tuhan. Sehingga Engkau menyerahkan dirimu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kau telah mati bagi kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Engkaulah pahlawan sejati kami Tuhan. Engkau yang membuat kami menang. Sehingga kami bisa Tuhan memiliki kepastian masuk surga. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu sangat sempurna bagi kami. Dan kuasa-Mu itu yang akan membuat kami terus melangkah dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, pelindung, pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu,
nyanyi dan bersoraklah. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Bapa, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul lagi Tuhan untuk mendengarkan Tuhan, kesaksian mendengarkan talk show Tuhan yang akan sangat memberkati kami, yaitu tentang pahlawan Tuhan. Siapa sesungguhnya pahlawan kami Tuhan, dan bagaimana kami bisa menjadi pahlawan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman Bomnias, dimanapun kalian berada saat ini, yang lagi nonton atau mungkin yang lagi saksikan kita, ya, dan bersyukur sekali hari ini kita diberikan kesempatan karena kita bisa mengadakan live talk show untuk memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2020. Nah, hari ini kita akan mengusung tema yaitu menjadi pahlawan masa ini. Dan teman-teman, tentunya kita sangat senang sekali pada kesempatan ini, dan pastikan teman-teman yang lagi nonton kita, yang lagi saksikan kita, jangan lupa ya di follow semua sosial medianya kita, baik itu di Facebook, di Instagram, di YouTube, dan sosial medianya Bomnias. Pastikan teman-teman like, comment, share, dan juga subscribe. Dan yang penting nanti teman-teman bisa update informasi dari kita. Dan buat teman-teman juga yang pengen banget gabung di komselnya Bomnias, teman-teman silakan bergabung. Nanti bisa menghubungi ya kontak person yang tertera nantinya di kolom komentar. Oke. Nah, teman-teman berbicara tentang menjadi pahlawan masa kini. Ya, saat disebut kata pahlawan, apa sih sebenarnya yang terlintas di benak kalian? Orang yang rela berkorban, atau orang yang berjuang untuk orang lain? Atau mungkin orang yang gagah berani? Atau orang yang selalu membantu? Nah, jawabannya semuanya benar, teman-teman. Intinya, seorang pahlawan itu punya semangat untuk membantu kesulitan orang lain. Tidak hanya berjuang, ia juga rela berkorban untuk orang lainnya. Nah, pada Hari Pahlawan ini, kita memperingati jasa pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, para pahlawan ini rela mengorbankan nyawanya agar kita semua bisa hidup dalam nafas kemerdekaan. Dan alangkah baiknya teman-teman, jika semangat Hari Pahlawan ini, 10 November ini terus menyala, sehingga kita bisa memaknai Hari Pahlawan dengan menjadi pahlawan masa kini. Nah,
teman-teman, ada banyak cara untuk menjadi pahlawan masa kini. Apa saja caranya? Ya, simak obrolan kita dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Fuarotalase, SPD. Dan saat ini saya sedang bersama dengan beliau. Hai Bapak, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Yahobu betul, Yahobu. Kabar baik. Wow, Ya. Yahoo Bapak. Ya. Oke. Jadi Pak Fuarotalase ini, mohon maaf, bernama lengkap Bapak Fuarotalase SPD, ya, atau biasa dipanggil Bapak Amayosia. Lahir di Desa Penameletumula, Kabupaten Nias Utara pada tanggal 20 November 1969. Dan beliau sudah berkeluarga dan dikaruniai 2 orang anak. Dan saat ini juga beliau melayani di sebagai gembala KOL di GBI Raden Intek, Jakarta Timur, dan bekerja sebagai Kepala SMP Kristen Rahmani, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Dan tentunya beliau juga memiliki banyak pengalaman organisasi, seperti Ketua Bidang Pendidikan Himanira atau Himpunan Masyarakat Nias Utara. Dan kemudian juga Ketua Bidang Sosial IKASA atau Ikatan Keluarga Alasa se-Jabodetabek. Dan tidak hanya itu, juga pernah menjadi Ketua FKGBI atau Forum Keluarga Besar Guru Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Dan tentunya masih banyak pengalaman organisasi lainnya, sebagaimana kita lihat bahwa beliau ini memang punya banyak prestasi, banyak pengalaman, dan juga jam terbang yang sangat tinggi, ya, sehingga beliau juga sangat menginspirasi. Dan tentunya sebagai anak muda Nias, ya, Ononi Hasi Bagatola, ya, yang juga saat ini stay di Jakarta. Betul ya Bapak ya? Betul, betul. Betul sekali. Nah, jadi Bapak bagaimana kabarnya selama pandemi ini, lebih tepatnya? Kabarnya gimana Bapak? Puji Tuhan karena anugerah Tuhan selama masa pandemi itu kalau tidak salah dari bulan Maret ya, bulan Maret. Ya. Dan sampai hari ini puji Tuhan tetap dalam keadaan baik dan sehat. Keluarga juga sehat. Aktivitas mungkin banyak di rumah ya, tetapi tetap lancar karena anugerah Tuhan. Sekalipun di rumah ya tetap menjadi berkat ya, lewat media seperti ini, lewat media dan sampaikan sesuatu kepada teman juga di tempat bekerja yang berarti tetap semangat. Pandemi boleh ada, tetapi pertolongan Tuhan tetap ada. Betul sekali ya, tetap meskipun banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami saat ini, apalagi di tengah pandemi, tapi kita harus tetap semangat, betul ya Pak ya? Apalagi ya. kita harus tetap semangat di dalam Tuhan, rohnya harus selalu menyala-nyala. Ya, Bapak, apalagi dalam tema kita hari ini kita membahas tentang pahlawan masa kini yang diselenggarakan oleh BOM Nias, Bangkit Orang-Orang Muda Nias. Jadi nanti setelah ini kita akan ngobrol banyak hal, sharing banyak hal tentang bagaimana sih peran anak-anak muda Nias untuk menjadi pahlawan masa kini. Yes. Oke. Nah, Bapak, saya punya pertanyaan nih kepada Bapak Fuarota. Ya, bagaimana sih sebenarnya jejak langkah pahlawan sehingga itu bisa menginspirasi Bapak? Wah, ini jejak pahlawan memang ada proses ya. Ada proses. Pahlawan itu kalau saya pelajari, kita pelajari sama-sama lihat pahlawan di negeri ini misalnya, tidak cepat-cepat disampaikan predikat atau gelar pahlawan karena ada langkah-langkah yang dilaluinya. Ya, dilaluinya. Kalau kemarin kita sudah memperingati Hari Pahlawan, itu berarti kan ada orang-orang yang memang jejak dari awalnya kelihatan. Perjuangannya kelihatan. Jadi kalau menurut saya jejak pahlawan itu adalah mulai dari awalnya. Tetapi bukan berarti pahlawan tidak pernah gagal. Tapi awalnya saja, startnya itu mesti baik. Baik. Nah, startnya itu dengan demikian, prosesnya juga benar. Kemudian nanti perjuangannya juga benar. Makanya nanti bicara pahlawan, itu bicara pertama sikap dan karakternya. Gitu ya. Jadi enggak langsung sampai kepada predikat Anda pahlawan.
mulai dari awal ada yang harus dikerjakan. Nah, saya terinspirasi terus dari awal udah saya tahu bahwa Bom Nias ini adalah bangkit orang-orang muda Nias. Nah, saya termasuk sudah tua ya, artinya Artinya masih muda ya Pak ya? masih udah tua lah, tapi jiwanya masih muda gitu ya, semangatnya muda ya. Nah, saya melihat ini adalah orang-orang muda Nias ini adalah pemimpin masa depan bangsa. Dari Nias ini akan muncul orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan. Ya, hari ini kemarin dianugerahi satu orang Nias namanya Pak Yasona Lawli ya. Ada Mahaputra dan oleh Pak Presiden, itu orang Nias. Bapak Yasona Lawli, saya bangga melihatnya. Ya, tapi jejak perjuangannya cukup lama. Dia bahasanya tangguh melakukannya, enggak sekedar saja gitu ya. Nah, itu kalau jadi jejak itu betul-betul terarah ke depan. Tidak sembarang. Nah, siapa itu? Ini orang-orang Nias, anak-anak muda yang memang saat ini sedang berjuang, yang terus kita pacu mereka menjadi pribadi yang hebat. Nah, begitu. Iya, betul sekali Bapak ya. Nah, Bapak biasanya kalau kita mendengar istilah pahlawan ya, kalau dulu kan para pejuang, para pahlawan kita itu mereka berjuang dengan bambu runcing atau mereka menggunakan senjata. Nah, sekarang kan udah berbeda eranya ya Pak ya. Kita udah nggak ada lagi istilah penjajahan, tidak ada lagi istilah perang gitu antar negara gitu ya, perang antar suku udah nggak ada lagi ya, zamannya perang dunia gitu. Nah, sekarang kan eranya sudah berbeda Pak, beralih kepada era digital. Dan saat ini kita sebenarnya sedang berjuang juga sebenarnya lewat senjata, yaitu senjata pena. Nah, dengan senjata pena ini kita mungkin bisa menuliskan aspirasinya kita melalui tulisan-tulisan kita, melalui kegiatan literasi untuk melawan kebodohan. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana sebenarnya peran era digital ini dalam membangun bangsa kita saat ini? Ya, wah puji Tuhan ya. Nah, yang pertama dulu, kalau saya simpulkan itu pahlawan dulu ya, supaya adik-adik kita, supaya teman-teman orang muda Nias itu boleh menangkap ini. Pertama, pahlawan itu sebenarnya yang pertama dia punya modal pertama berani. Nanti ada hubungan dengan digital ya. Pertama berani dulu. Kalau seorang pribadi yang punya berani, itu satu poin yang harus dimiliki. Yang kedua, dia harus punya rasa mau berkorban. Pahlawan ini loh, ya berkorban. Waktunya kah, tenaganya, uangnya, itu pahlawan itu. Yang ketiga, yang dia harus punya adalah tujuannya apa sih? Buat apa dia berkorban? Ya, ada segelintir orang ya di sini banyak ya berjuang menjadi pahlawan tapi untuk hal-hal yang kurang baik. Bukan untuk membangun iman, bukan untuk membangun kawan-kawan, tetapi membuat hal-hal yang kurang baik. Nah, jadi tujuannya apa? Berkorban. Yang berikutnya yang dipunya adalah memang apa yang harus dimiliki, amunisi apa yang dimiliki ini sekarang pahlawan, amunisinya. Amunisinya apa sih? Betul tadi kan dulu namanya bambu runcing, apa namanya itu ya, apa namanya ya, golok ya, golok ya dulunya, ya, nah, golok, terus balu apa namanya itu, yang panjang-panjang itu ya, itu peralatan yang memang dulu itu. Nah sekarang nggak butuh lagi itu ya, nggak butuh sekarang. Amunisinya apa, perlengkapannya apa, yaitu sebagai anak-anak muda, orang-orang muda, yaitu pertama amunisinya adalah kemauan untuk belajar, ya. Lagi saya ingatkan lagi biar semua kita orang-orang muda Nias ini, adik-adik semua orang muda, menginspirasi kita satu orang Nias, baru satu orang ini ya, masih banyak nih. Orangnya yaitu Bapak Yasona Lawli, udah profesor doktor beliau loh, belajar dia, ya sarjana S2, S3, doktor dan profesor. Nah itu belajar, itu modal kita terus sekarang ini nggak usah
kita cari, mana golok saya, nggak ada. Tapi mana buku sekarang mengisi pengetahuan kita. Nah, saya di Jakarta itu saya sampai sama rekan kerja, sama murid-murid bahwa usia belasan ini waktunya belajar. Ya, saya bangga dengan orang NIAS sekarang yang udah senior ya. Itu tentara udah sampai 2 bintang, mayor jenderal, polisi sudah 2 bintang. Ya kan, udah 2 bintang polisi. Itu orang NIAS. La Rosa satu yang saya kenal. Siapa lagi? Pak Kristen Zebua, udah mayor jenderal Pangdam. Nah, itu kebanggaan. Dari mana beliau bisa naik seperti itu? Karena ada modal, yaitu apa? Belajar mereka. Jadi sebagai anak-anak muda NIAS, orang-orang muda NIAS, itu saya tantang bahasanya positif ya. Ayo belajar. Jangan hanya cukup SMA. Jangan hanya cukup S1 sebenarnya. Isi terus pengetahuan. Ya, di mana buku? Pada sekarang mana Mbak Google? Ya, Google sekarang kan itu sumber belajar salah satunya. Nah, ditambah dengan yang harus sekarang ini adalah sudah era digital. Nah, ini gitu loh. Nah, era digital. Mari orang-orang muda, khususnya saudaraku ada di kita ya dari NIAS, belajar digital, berbisnis via digital. Ya, digital. Ya, saya pun Pak Lase lagi komunikasi dengan kawan-kawan sedang berbisnis aplikasi. Udah tahu begini masih hari ini sedang kami harusnya jam 8 malam ini dengan kawan-kawan satu jaringan, satu tuntas untuk bisnis aplikasi kami. Kami gunakan aplikasi untuk menghasilkan yang bisa membantu diri sendiri dan orang lain, gitu loh. Nah ini apalagi kalau orang-orang muda, wah ini nih saatnya untuk berkreatif, berinovasi, gitu loh. Ya, jangan alergi dengan apa? Digital. Justru saatnya kita ayo belajar, dekati dengan kawan-kawan yang sudah lebih tahu begitu ya. Jangan malu belajar, jangan boleh malu, belajar terus. Nah, itu dulu yang menurut saya ya, jangan berhenti belajar. Itu pasti. Ya. Itu kan. Betul sekali Bapak. Iya, jadi memang era digital itu ya yang serba digital saat ini ya, serba menggunakan teknologi, ada baiknya kita bisa memanage-nya dengan baik, betul ya Pak ya? Bukan untuk hal-hal yang negatif, bukan untuk disalahgunakan, tapi memang harus di-manage, digunakan dengan lebih positif dan dengan lebih bijak. Dan tentunya juga ini bisa kita gunakan juga Bapak untuk menyampaikan aspirasi atau mungkin dengan mengikuti kompetisi-kompetisi digital juga, seperti Bapak tadi ya, sudah mulai berinovasi untuk menggunakan aplikasi-aplikasi ya dikembangkan. Karena justru dari era digital ini kita bisa berkarya dan menjadi dampak. Ya, contohnya seperti Zoom ini Pak. Dulu kita nggak kenal Zoom ya Pak ya. Betul, kalau misalnya kita berinteraksi via jarak jauh biasanya menggunakan via telepon gitu ya. Tapi sekarang sudah berkembang ya ada Zoom sehingga dari semua belahan dunia pun bisa ikutan gitu untuk video conference ataupun dengan kegiatan-kegiatan virtual lainnya. Jadi kita ya harus tetap menyesuaikan diri, tetap beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ya. Nah, Bapak, bagaimana sih sebenarnya Bapak bisa memaknai menjadi pahlawan masa kini? Gitu. Apa makna pahlawan masa kini untuk Pak Fuarotan? Ya. Nah, ini sekarang adalah kalau kita lihat pahlawan yang lalu itu kita melihatnya adalah betapa mereka punya komitmen untuk berkorban untuk Indonesia. Itu dulu yang pertama ya. Jadi saya sebagai, kalau saya ini kan guru ya, ini iya, betul. udah jelas ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, tetapi saya banyak belajar dari pahlawan-pahlawan yang sudah banyak berkorban, yang betul-betul mengorbankan dirinya untuk NKRI. Tahun 45, tahun 48, udah merdeka pun masih ada pahlawan. Sampai pahlawan revolusi tahun 65 dan pahlawan berikutnya. Artinya saya melihat pahlawan ini tidak sekedar berjuang, tapi sampai pada akhirnya, gitu loh.
Artinya perjuangan seorang pahlawan tidak berhenti di tengah-tengah. Nggak ada. Tapi sampai menyelesaikan. Sampai tuntas begitu pahlawan. Untuk apa? Untuk negeri ini. Itu pahlawan yang sudah kita lihat. Yang sudah berkorban. Bahkan sampai hari ini ada yang berjuang. Yang sudah dianugerahi namanya pahlawan. Ada jasanya. Nah bagaimana dengan sekarang ini? Sekarang ini nih. Sekarang yang sedang kita lakukan sekarang ini. Saya sebagai Pak Guru. Kak Nov melayani Tuhan. Ada Ben Hur melayani Tuhan. Anak muda. Bagaimana ya? Saya bisa jadi pahlawan enggak ya? Wah, kan? Bisa nggak saya jadi pahlawan ya? Menurut saya ya, itu bisa. Semua kita bisa menjadi pahlawan. Kalau itu kita mengenai pahlawan itu mau berkorban, mau melayani. Jadi mau melayani itu menurut saya itu namanya pahlawan. Apalagi orang-orang muda ini. Orang-orang muda yang terlibat pertama melayani Tuhan di komunitas, di gereja, melayani keluarga. Ya kan, memimpin doa saja di keluarga menurut saya itu pahlawan loh. Itu menyiapkan waktunya untuk menjadi teladan. Pahlawan itu teladan dalam perkataan. Begitu, sehingga dengan demikian orang bilang, wah mantap kali bah. Bagasi baik kamu kawan ada abali. Dan jempol kita. Jempol bukan berarti kita sombong, enggak. Tapi justru mereka orang melihat, oh kok bisa ya? Nah, menjadi pahlawan masa kini artinya mau menyampaikan, mau membagi hidup kepada orang lain. Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun latar belakang keluarga, membagi hidup, pahlawan. Jadi nggak mesti harus kayak pahlawan dulu, harus mati dulu, enggak. Tapi justru sekarang ini kita memang harus menjadi pahlawan untuk sesama kita. Ketika kita membantu sesama, itu sudah menjadi pahlawan. Membagi hidup kepada saudara, teman, keluarga, itu sudah menjadi pahlawan bagi orang lain. Itu saya maknai itu pahlawan masa kini. Artinya apa? Nah, Ira-Akima, orang-orang muda Nias, ayo coba dicatat. Minimal 1 hari 10 yang bisa kita lakukan untuk orang lain. 10 item, 10 jenis, 10 macam yang bisa kita lakukan setiap hari. Mulai dari keluarga kita, tempat komunitas kita, banyak lah. Nah, ketika melakukan itu, menurut saya, itu kita menjadi pahlawan yang bermakna bagi sesama. Itu masa kini. Begitu Kak Nov. Ya, benar sekali Bapak ya, betul seperti yang Bapak katakan bahwa sebenarnya untuk menjadi pahlawan masa kini itu ya nggak melulu harus selalu memegang bambu runcing, tidak harus menggunakan senjata ya seperti di masa Perang Dunia dulu Bapak ya. Tapi sebenarnya pahlawan masa kini itu sebenarnya kita adalah pahlawan dalam berbagai aspek yang kita kerjakan. Baik ketika kita ditempatkan dalam sebuah keluarga, dalam masyarakat, dalam lingkungan kita, dalam komunitas kita, ataupun mungkin ya di tempat pelayanan dan juga tempat pekerjaan kita ya. Dimanapun ya, di lini apapun, di bidang apapun kita adalah seorang pahlawan sebenarnya. Ya, jadi memang saya sangat-sangat excited sekali dengan topik kali ini ya Bapak, membahas tentang pahlawan masa kini, di mana saya juga sebagai seorang anak muda ya merasakan, oh jadi peran saya sebagai anak muda, sebagai anak muda yang bisa menjadi seorang pahlawan itu juga seperti itu. Jadi makasih Bapak sudah memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Nah, pertanyaannya Bapak, apakah di tahun 2020 ini apakah masih ada yang layak dikatakan pahlawan gitu? Ya. Yang pertama dulu tahun 2020 apakah ada yang layak disebut pahlawan gitu ya? Kalau kita bicara negara Indonesia, ya kalau kita lihat kriterianya tadi ya, kalau kita bahwa pahlawan itu adalah pribadi yang pertama berani, kemudian punya niat untuk berkorban untuk negara, punya niat untuk membantu orang lain, punya niat untuk menolong orang lain,
punya niat untuk menyembuhkan orang lain. Nah, saya pikir masih ada kita lihat di negeri ini yang punya niat baik untuk sesama. Jadi pahlawan itu sebenarnya nggak usah kita berkata saya harus ada pangkat menjadi pahlawan, tidak. Tapi itu tadi punya niat untuk peduli orang lain. Nah, di negeri kita masih ada. Di negeri kita ada, ya, negeri kita ada. Kemudian di Bakoda tuh, oh ya, Bakoda balik ya. Pokoknya setiap kita yang punya niat untuk orang lain, niat yang baik untuk orang lain, itu bisa jadi pahlawan. Tahun 2020. Tetapi apakah harus menerima piala? Saya pikir nggak usah ada pialanya. Tetapi justru yang kita lakukan ketika kita melangkah untuk sesama. Saya pribadi ini, yang paling saya senang ketika ada dua peristiwa satu hari yang saya harus datang gitu ya. Kalau saya pribadi ini, satu ke pesta nikah, satu mendoakan orang sakit. Hari ini misal ada dua, maka waktu bersamaan, maka saya pilih mendoakan orang sakit. Itu saya. Kalau saya pribadi ini, Kanov, kenapa? Ya, Pak, ya. Iya, kenapa saya ke pesta? Karena ke pesta udah pasti saya makan enak. Mungkin ada manga babi, mungkin ada babinya, ada manu ya, ada ayam gitu ya. Nah, tapi kalau menjenguk orang sakit, wah bagi saya sesuatu yang excited buat saya. Sangat membanggakan buat saya. Kenapa? Karena saya datang dengan kepedulian. Saya datang membawa sesuatu yang berharga. Apa itu? Saya doakan teman ini, saya doakan saudara saya ini, supaya Tuhan menolongnya. Tentu yang saya perkenalkan nama yang luar biasa, yaitu nama Yesus, yang menyelamatkan, yang mengampuni, yang menyembuhkan. Nah, luar biasa. Wah, kalau ke pesta mah gampang ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang mau kita korbankan. Ya sebenarnya bukan korban ya, tapi mau perhatian sama orang lain. Ya kan, ada waktu mungkin tempatnya jauh, mungkin dekat. Tapi bagi saya sampai hari ini, Kanov, kalau ada dua peristiwa itu, saya memilih mengunjungi yang sakit. Begitu ya kalau saya ya. Nah, itu pahlawan. Pahlawan itu adalah sesuatu yang punya niat untuk orang lain. Nah, bagi adik-adik kita, Ira Akima Fefu, orang-orang muda Nias, wah, banyak itu menjadi pahlawan, mantap lah. Yang penting ada niatnya dulu pertama. Ya, ada niat. Yang kedua, menjadi berkat. Yang ketiga, menjadi teladan. Di mana? Di keluarga dulu, gitu ya. Di teladan. Mulai dari, saya ulang dari perkataan. Sekarang ini, zaman sekarang ini, memang zaman digital. Tapi zaman ucapannya juga kurang bagus ya. Ya, ucapannya kadang-kadang Tate Negara saja kita sebutkan nama salah satu di kebunnya, ya, ya begitu ya. Keceplos begitu ya, kata-kata yang kurang pas. Nah itu saja orang, wah katanya kok ngomong itu ya, nah, valele maksudnya, valele ya, nah, ya kan? Nah, di Nias sudah nggak ada lagi lah, nggak ada lagi tuh. Nah setiap kita yang punya niat itu namanya pahlawan. Bisa nggak tahun 2020? Bisa. Siapa itu? Kalau kemarin belum, hari ini masih bisa. Kesempatan peluang menjadi pahlawan itu besar untuk semua kita, utamanya BOM, Bangkit Orang-orang Muda Nias. Wah, ini tantangan luar biasa ini. Wah, maka doa kita adalah 2020, 2030 nanti ada banyak orang muda Nias yang usia 20-an hari ini atau 30-an hari ini sudah menjadi gubernur, sudah menjadi direktur Bank Indonesia, sudah menjadi Kapolda Sumatera Utara, Pangdam 1 Bukit Barisan. Wah, kenapa? Karena mereka orang hebat. Karena Tuhan. Begitu ya. Nah, itu kan, Nov. Iya, betul sekali Bapak ya. Dan termasuk sih sebenarnya Pak Fuaro Talase ini salah satu ononiha ya, anak muda Nias yang sebenarnya menginspirasi kita juga ya lewat kisah hidup Bapak, lewat pencapaian Bapak, lewat pengalaman-pengalaman Bapak sebenarnya sehingga Bapak saat ini masih kurang Kak, jauh Kak, masih belajar. Oh, iya betul Bapak. Pastinya setiap orang punya proses untuk belajar, tapi tentunya kita juga nggak ada salahnya kalau misalnya kita belajar dari seseorang yang
dia mengalami proses dan bisa berada di titik sekarang ini. Dan itu salah satunya adalah Pak Fuarota, seperti itu. Nah, pastinya seperti yang Bapak katakan tadi, ya itu masih harus belajar, ada proses yang harus ditempuh untuk mendapatkan apa yang Bapak dapatkan saat ini. Nah, saya penasaran, apa sebenarnya yang menjadi value, yang menjadi nilai atau prinsip hidup Pak Fuarota Lase ini sehingga bisa menjadi seseorang seperti saat ini ya, di mana kita tahu bahwa Bapak juga saat ini sedang menjadi seorang gembala KOL ya, cool ya Pak ya, gembala KOL ya di Jakarta Timur, dan kemudian juga menjadi seorang kepala sekolah. Tentunya untuk mendapatkan hal tersebut kan ada proses yang dilalui. Nah, mungkin Bapak bisa sharing ke kita sehingga anak muda NIAS juga yang lagi nonton saat ini bisa belajar banyak dari Bapak. Wah, makasih Kanov. Jadi saya ulang lagi ya Kanov, bahwa saya, Abang Mayosha Lase ini memang udah berusia begini ya, tetapi terus belajar ya. Belajar yang pertama ya long life education, long life learning ya, belajar terus. Belum ada kata sudah mentok, sudah selesai belum, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kapan selesainya Pak? Ya sampai terus menerus. Begitu sampai hayat di kandung badan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua Kanov, yang saya pengalaman saya begitu ya. Dalam proses hidup saya, yang pertama adalah ini sama adik-adik saya orang muda NIAS ini ya. Yang pertama, jangan pernah melupakan Tuhan. Itu nomor satu ya. Ya kebetulan Kanov, maaf ini ya, saya dari kelas 4 SD sudah yatim piatu Kanov. Ya yatim piatu dari desa yang masuk listriknya tahun 2019 kemarin masuk listriknya. Ya di nomor mulai itu baru tahun 2011 baru masuk listrik Kanov. Begitu ya, jadi waktu saya caleg 2014 itu di Dinas Utara belum masuk listrik. Nah, saya masuk caleg tapi Tuhan berkehendak lain jadi tidak lolos. Begitu. Jadi saya suka politik memang Kanov, suka politik. Nah, jadi itu yang pertama. Sejak saya yatim piatu, saya berkata Tuhan tolong saya. Iya, waktu itu saya nggak bisa berdoa panjang Kanov. Waktu SD kelas 4. Dari itu saya ingat betul. Ya, saya bilang Tuhan tolong saya. Jadi hidup saya yang pertama Kanov tidak pernah melupakan Tuhan. Itu nomor satu. Ketika tidak melupakan Tuhan, maka kita berkata, oleh karena kemurahan Tuhan. Salah satunya Jenderal Tirawan ya, Menteri Kesehatan kita ya. Itu Kanov nomor satu. Yang kedua Kanov, hidup disiplin Kanov. Disiplin hidup ya. Hidup disiplin. Saya memang nggak sempurna Kanov, tapi ada prinsip hidup bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang banget dalam hidup kita. Anak-anak muda, adik-adik kami orang muda NIAS harus disiplin hidup. Ya mulai dari rumah ya. Disiplin berpakaian, ya gitu ya, disiplin dalam beribadah, disiplin. Itu yang terus saya belajar, belum sempurna hidup saya, tapi itu yang langkah-langkah saya lakukan. Itu yang kedua, disiplin hidup. Yang ketiga, Kanov adalah integrity, kejujuran. Hidup apa adanya. Ya, hidup apa adanya. Ketika pengalaman hidup saya dari NIAS, menjadi yatim piatu lalu dipelihara oleh Tuhan. Ya, Tuhan mengirimkan yang menjadi orang tua saya, paman kandung saya. Jadi apa ya? Nah, itu hidup saya ditolong oleh keluarga. Sampai akhirnya Tuhan menyuruh, menolong sampai saya tiba di Jakarta Kanov. Gitu ya. Jadi yang ketiga, kejujuran. Saya katakan apa adanya, saya bisa nyampe Jakarta karena pertolongan Tuhan lewat orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kejujuran Kanov. Nah, itu yang saya sama teman-teman di komunitas, di lingkungan. Kejujuran itu sangat penting. Berapa nilai kejujuran? Unlimited. Nggak ada harga
tak terbatas harga kejujuran. Iya. Saya melihat Kanov, kalau negeri ini banyak orang-orang yang punya integritas tinggi, jujur, Kanov, maka negeri ini semakin hebat. Ya, Nias, kita percaya Nias, utara, barat, Kabupaten Nias, selatan, Kota Nusoli, kita melihat, kita doakan supaya pemimpinnya punya integritas yang luar biasa. Sehingga kita warganya semakin punya integritas. Yang keempat, Kanov, adalah belajar, Kanov, belajar. Ya, belajar ini Kanov, kita lihat ada orang lebih hebat dari kita. Nah, terus saja. Ya, jangan kita bilang, wah saya kan udah hebat. Jangan. Kita anggap kita belum punya apa-apa. Semakin banyak belajar, semakin kita melihat banyak yang tidak kita ketahui. Semakin banyak kita membaca buku, semakin banyak kita, oh saya ini kok nggak bisa ya. Gitu ya. Tapi semakin kita tidak belajar, semakin kita berkata, saya ini udah hebat. Saya ini udah di puncak. Gitu ya. Nah, ketika kita berkata, enggak, saya harus belajar, saya banyak kekurangan, maka itu menjadi sebuah modal belajar. Kemudian Kanov, kepada adik-adik orang muda Nias ini, bersosialisasi, berkomunitas. Udah belajar nih, kalau belajar jadi diri sendiri yang hebat, kita duduk di kursi saya sendirian, nggak bagus Kanov. Nggak bagus, Kak. Jadi kita udah pintar nih. Udah pintar, sudah baca Alkitab, lalu sudah masuk, lalu kita duduk di kursi tanpa orang lain. Itu juga nggak bermakna. Itu bukan pahlawan menurut saya. Tapi kalau belajar kita ini, kita dalam komunitas. Pertama sosial, di lingkungan mungkin, di gereja kita, sesama anak muda, ada komunitas kita. Masuk komunitas. Di sana kita ketemu orang-orang yang berbeda karakter. Dan itu kita belajar dengan baik. Hai adik-adik orang mudanya sini. Ini ayo masuk komunitas-komunitas. Komsel, yes. Apalagi komunitas remaja, pemuda, di mana? Di lingkungan masyarakat. Begitu ya. Nah, di lingkungan sini Kak Nov, di wilayah ini Abang Mayosia ini ketua kumpulan lingkungan wilayah Daana. Bedaya, jadi menjadi berkat begitu ya. Iya, betul. Gabung di komunitas, kemudian masuk di organisasi misalnya ini ormas boleh. Nah, ayo, jadi ini ada di orang mudanya sini, ormas, partai politik. Ah, ya. Partai politik. Saya kasih contoh nih. Ayo, ada di orang muda Nias. Saya kalau ada pertanyaan nanti menjadi orang partai, ayo nanti akan sama-sama kita belajar. Saya akan sampaikan hal-hal yang ini. Tapi saya kasih contoh. Bapak Yasona Lawli, beliau boleh menjadi menteri karena apa? Beliau masuk organisasi PDIP. Betul ya? Itu. Yasona Lawli itu orang Nias nih. Senior kita yang kita hormati. Bapak Yasona Lawli, Profesor Doktor. Beliau menjadi menteri DPR RI 3 periode, kalau tidak salah, atau 4 periode, itu lewat partai politik, organisasi. Jadi ayo, saudaraku, ada di orang muda Nias, masuk organisasi. Siapa lagi yang sekarang ini, kita tahu sekarang ya, Pak Christian, Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Christian Zebua, Evangelum atau Milep, Zebua ya. Mayor Jenderal sekarang calon kepala daerah Kabupaten Nias nomor 2. Beliau masuk Nasdem. Pensiun dari TNI, masuk Nasdem beliau. Kenapa masuk Nasdem? Untuk boleh berkarya lagi, untuk boleh melayani masyarakat. Lewat apa? Kepala daerah. Nah, orang-orang muda. Kalau kita, satu contoh lagi, Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Wah, dari mudanya masuk organisasi. Tapi yang normal ya yang normal, yang sehat ya, jangan yang bagus organisasinya ya. Nanti ke depan jadi kita pintar, yes. Tapi untuk menjadi berkat, masuk organisasi. Di sana kita ditempat, ketemu dengan orang-orang hebat lagi, begitu ya. Nah kebetulan Abang Mayosia ini suka organisasi. Nah, di CV saya kan anggota partai
P aktif saya, gitu ya. Ya, aktif saya. Jadi artinya udah ada kegiatan pelayanan, yes. Organisasi, yes. Lingkungan di mana-mana. Bahkan nanti malam ini telepon teman jam 11 malam, komunikasi lagi dengan teman-teman. Jam terbangnya sudah cukup tinggi nih ya Pak ya. Tapi itu apa buat sesama kita boleh semasih ada waktu ya, semasih ada waktu. Dan selagi itu konteksnya ya. positif ya Pak ya. Dan yang kelima tadi udah belajar masuk organisasi, belajar gitu ya. Nah itu kan yang langkah-langkahnya ya. Itu 5 value, 5 prinsip hidup dari Pak Amasif Yosia ya, Pak Parotalase. Iya, tadi yang saya tangkap, yang pertama, yang harus dan paling penting yang menjadi fondasi paling awal, itu value-nya adalah takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yes. Dan kedua adalah harus disiplin, ya. Dan kemudian yang ketiga, integritas atau kejujuran. Dan yang keempat adalah terus belajar, long life learning, ya. Dan yang kelima, teman-teman, yaitu harus bersosialisasi, berkomunitas, dan menjalin interaksi positif dengan orang-orang di sekitar kita, ya. Tadi Pak Rota juga sudah menjelaskan kepada kita siapa contoh dari tokoh-tokoh yang bisa kita teladani dari NIAS yang akhirnya mereka saat ini sudah menjadi orang-orang sukses, dan tentunya kita juga bisa belajar dari mereka sehingga kita anak muda saat ini ya terus semangat untuk melakukan perubahan dan menjadi dampak positif, menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Amin. Wah, amin ya Bapak ya. Nah, Bapak sebenarnya dalam kekristenan sendiri, ya, dalam kekristenan, bagaimana sih kita bisa mengaitkan nilai-nilai kekristenan dalam menjadi seorang pahlawan masa kini, Pak? Ya, nah ini menarik kan, Nov? Ini menarik, ya, pahlawan lalu nilai kekristenan, begitu ya. Ini sebagai pribadi anak muda dari adik-adik orang NIAS, itu luar biasa ini. Kalau kita sudah menyandang predikat kita Allah Kristen, anak Tuhan, Kristiani, maka seharusnya itu sudah otomatis menjadi pahlawan tuh. Kenapa? Karena teladan hidup kita. Siapa namanya? Yesus itu sudah terdahulu menjadi pahlawan sejati bagi kita. Itu ya. Ya seharusnya memang nggak ada alasan untuk kita semua ini. Baik kita yang orang tua mau anak muda untuk tidak mau menjadi pahlawan. Kenapa? Karena patron contoh hidup kita yaitu Yesus sudah menjadi pahlawan sejati bagi kita. Berkorban, yes. Berani mati, yes. Mati sudah. Hidup juga sudah. Begitu ya. Artinya apa? Nilai-nilai itulah yang kita bawa di keluarga kita. Lalu di lingkungan kita. Adik-adik orang muda di tempat belajarnya. SMP, SMA, di kuliah. Ya, nggak usah kita bawa, kita sampaikan di tengah-tengah banyak orang, saudara-saudara. Enggak, justru nggak bisa. Justru adalah kita menyampaikan, ini loh hidup saya. Mau menjadi berkat di tengah-tengah orang banyak. Apapun agamanya. Apapun, sukunya. Begitu ya. Nah, saya Kanov di Jakarta, sampai hari ini saya Ketua Forum Keluarga Besar Guru Indonesia di DKI Jakarta. Nah, saya teman-teman saya ini Kanov di Jakarta ini kebanyakan saudara kita yang tidak seagama dengan kita. Ya kan? Saya punya salah satu sosok yang saya teladani Kanov, yaitu Soekarno. Sehingga kalau di mana-mana Kanov dalam rapat-rapat saya pakai kuping begini. Nah, itu ya. Nah, itu. Mirip ya, Pak ya. Nah, ketika kami rapat umum Kanov DKI Jakarta, teman-teman pengurus, mereka tahu kalau saya ini Kristen, Kanov. Mereka tahu.
dari sikapnya, dari tutur kata begitu ya. Jadi justru hari ini pun ini bukan memuji, biar Tuhan dipermuliakan ya. Hari ini kami ketemu dengan sekitar 25 orang kepala sekolah hari ini dengan Bapak pengawas kami. Pengawas kami dari Jakarta Barat. Itu di tengah-tengah kami itu, kami yang Kristiani sekitar 5 orang ya, 5 atau 4 ya, kami ya, kepala sekolah. Tapi Bapak pengawas ini beliau haji nih beliau. Disampaikannya di tengah-tengah kami punya pertemuan. Ini nih Pak Lase ini, Pak Pendeta. Ini Pak Lase ini Pak Pendeta. Saya nggak pernah ngomong di tengah-tengah rapat kan bahwa saya pendeta, enggak. Tapi beliau menyampaikan ini Pak Lase ini pendeta. Para pengawas kami seorang haji beliau. Nah saya nggak tahu kenapa disampaikan. Tetapi melihat kita punya kepribadian, jadi jangan sampai di dalamnya berlabel Kristiani, keluarnya berlabel yang lain-lain. Nah itu, apa keluarnya ucapannya, lalu sikapnya yang tadinya harusnya 5, kita bilang 8, nggak ada integritas. Jadi nilai Kristiani itu itu dilihat dari pribadi kita. Menjadi pahlawan bagi orang lain. Kalau tidak itu orang lain bilang, itu mah teorinya ini, aduh kebaikan teori. Gitu ya. Jadi apa harusnya hidup kita seperti firman Tuhan berkata, kita ini adalah tulisan yang bisa dibaca orang, firman yang bisa bicara orang, lewat hidup kita hidup. Jadi nggak usah kita khotbah saudara-saudara, tapi lewat hidup kita, nilai-nilai yang ada di dalam hidup kita sampaikan, keluarkan kepada sesama kita. Dan biasanya itu mulai dari komunitas kita. Komunitas itu berbeda-beda. Ada yang agamanya berbeda, sukunya berbeda. Di situ kita ada. Ya, orang lain melihat, oh memang ini kawan ini punya nilai-nilai lebih, nilai value spesial. Dan orang yang begitu, oh ya benar, dia ini adalah mantap. Siapa dia? Orang-orang muda dari Nias. Orang-orang yang punya peluang besar menjadi pemimpin. Gitu kan? Iya, betul sekali Bapak. Saya setuju dengan Bapak bahwa memang dalam hidup ini ya, kalau kita ingin menjadi seorang pahlawan, ya kita memang harus memiliki prinsip value juga sebagai orang Kristen, di mana kita bisa menempatkan diri, kita mampu berinteraksi dengan orang lain, kita mampu menyesuaikan diri di lingkungan dimanapun kita berada, sehingga dari hidupnya kita, orang lain bisa melihat bahwa ada kemuliaan Tuhan yang terlihat dari hidup kita dalam kehidupan sehari. Yes. Iya. Iya, semangat sekali ya Bapak pembicaraan kita hari ini. Dan sebentar lagi mungkin nanti kita akan mengakhiri obrolan kita Bapak. Tapi sebelum kita mengakhiri, saya masih punya pertanyaan lagi Bapak. Ya, baik. Apa kira-kira pesan Bapak Amayosia untuk anak-anak muda Nias sehingga mereka bisa menjadi pahlawan masa kini? Ya. Wah, mantap. Nah, untuk adik-adik kami, ya, orang tua, orang-orang muda, orang tua, orang-orang muda Nias. Ini seluruh Nias nih ya, seluruh Nias. Ini pertama dulu, Abang Amayosia percaya bahwa dari Nias ini akan muncul pemimpin-pemimpin hebat. Siapa mereka? Yaitu ada di kami orang-orang muda Nias. Muncul pasti menjadi pemimpin yang hebat ke depan. Karena itu pesan ada yang pertama jangan pernah berhenti belajar. Ayo adik-adik semua, jangan pernah berhenti belajar. Apakah sekarang lagi SMP, SMA, lagi kuliah, udah S1, udah S2, jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua nih ya, yang kedua. Ini di mana-mana kita belajar terus menjadi pribadi yang punya integritas spesial, integritas tinggi di mana-mana. Nah, yang kedua ini adalah punya nilai yang unlimited. Ayo anak-anak muda Nias. Ayo.
Mulai kita praktikkan di mana? Di keluarga kita, di komunitas kita, integritas. Yang ketiga adalah punya prinsip hidup mau berkorban bagi sesama. Berkorban ya. Pertama, berkorban waktu. Ya, namanya berkorban ini kan ada waktunya loh. Itu ya, yang sedang sekolah, membantu teman, yang sedang kurang pada pelajaran tertentu, itu menjadi pahlawan. Berkorban. Nggak boleh egois itu. Ya, berkorban. Semua, baik itu yang sedang sekolah, sedang kuliah, maupun yang sedang bekerja. Kita mau berkorban. Pertama, waktu. Kemudian tenaga kita. Pemikiran kita berkorban. Lalu juga finansial kita, uang kita juga perlu. Minimal ongkos kita untuk membesuk, untuk mengunjungi orang lain. Yang keempat, ya anak muda, ada adikku orang muda Nias menjadi pribadi penerobos. Ya, anak muda itu mesti menerobos. Dalam arti positif ya, positif. Menerobos itu apa? Tidak mau menyerah. Tidak mau menyerah. Sini mentok, cari lagi cara yang lain. Tentu cara yang lain yang bagus, yang diberikan Tuhan pasti ya. Mungkin dengan orang-orang senior yang sudah punya pengalaman, bertanya. Jangan menyerah. Penerobos. Penerobos itu tidak pernah mengenal kata sudah selesai. Terus. Nah, itu namanya pahlawan ya. Ya penerobos. Dan yang kelima, jangan pernah puas. Ayo anak muda Nias, jangan pernah puas ya. Halo, jangan pernah puas akan hidup kita. Pahlawan itu yang pernah puas dia. Pahlawan itu yang sudah berkorban dulu ya. Itu sampai tetes darah yang dan dinaikkan itu bendera, dinaikkan itu. Waduh, itu nyawa taruhannya. Ya, jangan merasa puas dari yang sudah ada. Sudah S1 bang, S2 belum. Sudah S2 bang, S3 belum. Udah S3 bang, profesor belum. Ah, jangan pernah berhenti. Jangan pernah merasa sudah puas dalam hidup ini. Nah, yang terakhir dan sangat bermakna. Adik-adikku orang-orang muda Nias terlibat melayani Tuhan. Ini tantangannya. Ini saya terlambat melayani Tuhan. Adik-adik semua, Irakim Febu ya, kawan-kawan semua. Saya mulai melayani Tuhan itu mengenal Tuhan sedikit mulai tahun 97. 96 lah ya. Ya udah terlambat, udah usia hampir 30, udah 25 tahun ya waktu itu ya. Udah terlambat ya, menurut ukuran usia gitu ya. Tetapi dalam Tuhan tidak ada terlambat. Terlibat melayani. Lalu kita bilang, saya kan nggak bisa main gitar. Saya kan nggak bisa, WL tadi ya, Bang Tembur tadi ya. Saya nggak bisa main drum, nggak bisa main musik. Wah, bukan hanya itu melayani Tuhan. Saya nggak bisa khotbah, bukan hanya itu melayani Tuhan. Tapi justru, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu melayani Tuhan. Misalnya, membuang sampah saja, melayani Tuhan. Misalnya, menerima tamu saja, melayani Tuhan. Mendoakan orang sakit, sudah melayani Tuhan. Terlibat dalam pelayanan. Maka itu nilai hidup yang kekal. Itu nilai yang terindah. Makanya apa nyanyian Jenderal Terawan, Menteri Kesehatan kita? Ini adalah kesempatan. Wow, saya pernah nangis itu. Saya nyanyikan itu. Kalau hari ini saya boleh menjadi berkat, membagi hidup kepada adik-adikku, orang-orang muda Nias. Makanya waktu Pak Pendeta Febri WA saya, Kak Nov WA saya bilang, memang maaf sebenarnya malam ini full saya punya Zoom meeting. Full sampai malam ini, sampai jam 11. Ya, dari jam 7 saya ada Zoom meeting dengan beberapa komunitas. Tapi semua saya cancel itu. Karena apa? Karena saya ada program yang luar biasa, yaitu ketemu dengan saudara saya. Ya kan, saudara saya Pak Pendeta Febri, wah, dan Ibu, Kak Nov, Pak Menhur, ya, Yesa,
dan semua adik-adik orang muda Nias, ini kesempatan untuk menyampaikan hidup kepada teman-teman, kepada dari semua. Yang lain nanti aja gitu ya, yang nanti aja. Wah, saya ini Kak Nov, saya Kak Nov ya, saya kan tim suksesnya calon kepala daerah ini di Utara, Nias, Kabupaten Nias dan Gunung Stoli. Saya di daerah di Jakarta, di tanah rantau, kok jadi tim relawan, tim sukses di Nias gitu ya. Di media sosial itu bilang sama saya, Pak Lase ngapain? Orang Anda merantau menjadi tim relawan, tim sukses di Nias. Jawaban saya apa kan, Nov? Worker begini. Saya ini hanya merantau di tanah orang. Tapi ya odok kampung halamanku adalah Nias. Tubudrao badan Niha. Kalau saya pulang ke Nias, kalau saya ke Toraja, maka orang bilang sama saya, Anda siapa? Kalau saya ke misalnya Madura, saya ditanya, Anda siapa? Ya kan? Saya ke Medan pun orang nanya, Anda siapa? Tapi saya ke Nias, mulai dari Pelabuhan Binaka misalnya, Pelabuhan Gunung Stoli misalnya, Yahobu Bapak, Yahobu Ina, Yahobu Ama, Yahobu Bang. Langsung mereka bilang, ini adalah orang Nias. Langsung disapa, wah tali Fuseda. Orang yang bilang, Anda di mana? Anda dari mana? Enggak, karena Nias kampung halaman saya. Jadi enak Kanov, sampai nanti, saya udah bilang sama anak-anak saya Kanov, sama keluarga saya. Nias itu kampung halaman kita. Dan sekarang anak-anak saya Kanov dan kakak ya ibu di rumah, itu sudah kami sering pertemuan dengan komunitas orang Nias. Dan keluarga sangat senang untuk pertemuan persekutuan orang Nias. Karena itu adalah spesial buat kita. Karena itu sangat saya apresiasi acara malam ini. Terima kasih banyak. Dan kepada adik-adik orang muda Nias, ayo maju terus. Kita percaya Bapak memberkati menjadi orang hebat. Kalau saja hari ini ada bintang 2, maka kita percaya orang Nias berapa waktu ke depan menjadi bintang 3. Berapa lagi menjadi bintang 4. Cenderan penuh. Siapa dia? Orang Nias. Yaitu apa? Yang takut Tuhan. Ya. Siapa dia? Yang melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Itu kan, puji Tuhan. Iya, betul sekali Bapak. Jadi selagi ada kesempatan, kita harus memaksimalkannya dengan baik, apalagi kita sebagai anak muda Nias, kita harus mengerti peran kita sebagai anak muda seperti apa, dan tetap ingat, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Wow, semangat sekali obrolan kita malam hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri Bapak, saya punya satu challenge ya. Saya mau menantang lagi ya, mau memberikan tantangan ya untuk Arota Lase ya Bapak Mayosia, karena ini masih dalam rangka Hari Pahlawan ya. Jadi saya minta kesediaan Bapak untuk membacakan sebuah puisi ya, puisi tentang pahlawan. Oke. Ya, jadi silakan Bapak mungkin bisa membacakan puisi pahlawannya. Jadi teman-teman juga bisa menyaksikan dan mendengar semuanya yang ada. Siap. Silakan. Ya kan, Nov ya. Gak apa-apa suaranya, tapi yang penting ini berasal dari hati kita. Kita ingin menyampaikan bahwa kita bangga dengan pahlawan kita. Ya, oke kan, Nov, makasih ya. Baik. Untuk saudaraku Iratali Fuse Baladaniha, khususnya adik-adikku orang-orang muda Nias dalam komunitas BUM Nias, Bangkit Orang-orang Muda Nias. Ini saya bacakan satu puisi dan itu membuat kita semangat ya, menjadi pahlawan kekinian gitu ya. Ya, saya bacakan Novia, saya baca ya puisinya. Mudah-mudahan suaranya bagus ya. Pahlawan terbaik. Karya Khairil Anwar. Salam pahlawan besar. Pahlawan pemberani. Kami memuji engkau pahlawan. Aku budakmu.
sepatutnya jatuh, memberikan lutut dalam ibadah kepadamu pahlawan. Sekarang kau penyelamat dunia kita yang terbungkus jubah klasik. Dan apakah itu mengalir seperti darah memerah dalam pertempuran yang berkecamuk di bidang lumpur? Oh pahlawan, ceritakanlah ketenaranmu. Apakah ular menggeliat dalam pertempuranmu? Apakah kamu menembus jantung naga? Pahlawan pemberani, mainkan peranmu. Ketika tirani dibunuh dalam perjuanganmu, pada tanah yang gemetar karena pertempuran itu. Dan apakah kamu mendatuk jahat menjadi limbah bagi para pelayan iblis? Oh pahlawan gagah berani, apakah pedangmu bersinar dari usaha mendalami keberanianmu? Pedangmu, oh pahlawan, memicu kilatan petir dari pengisian baja untuk memberikan petunjuk terang. Sepertinya aku jatuh dalam memerah malu. Aku berbicara kepada aku. Cermin ini membantu untuk berfantasi bahwa aku menjadi pahlawan. Bahwa aku menjadi pahlawan duniawi yang bijaksana. Tapi lemah lembut dan ringan adalah diriku. Pahlawan sia-sia, penipu, jahat, terkendali. Terima kasih. Wow, apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Bapak yang sudah membacakan puisi dengan suara yang lantang, dengan intonasi yang keren banget ya, dengan mimik wajah yang sangat-sangat hayati sekali. Terima kasih Bapak ya sudah berbagi dengan kita lewat puisi ya. Ini sangat-sangat menginspirasi kita tentunya bahwa anak-anak muda harus memiliki semangat yang menyala-nyala dan terus kobarkan semangatmu dan jadi dampak dimanapun ya. Kita bisa belajar dari firman Tuhan Kanov di Roma 12 ayat 11 ya. Itu ayat favorit saya. Bilang Romo menyala-nyala dan melayani Tuhan. Menyala-nyala. Anak muda menyala-nyala. Ya kan? Anak muda menyala-nyala. Harus menyala-nyala. Yes. Bomnias menyala-nyala. Yes, amen. Yes. Kita bareng-bareng ya Pak, katakan kalau saya katakan Bomnias, Bapak bisa jawab menyala-nyala. Yes. Oke. Kita coba. Bomnias menyala-nyala. Bomnias menyala-nyala. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Dan juga untuk Pak Arota yang sudah berbagi, tentunya yang sudah sharing dan banyak hal positif, banyak hal yang sangat-sangat memberkati saya dan tentunya juga memberkati teman-teman yang pastinya nonton kita saat ini. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Sauhagele untuk kesediaannya. Semoga apa yang telah Bapak sharingkan malam hari ini itu terus menjadi manfaat dan menjadi berkat untuk kita semuanya dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Amin. Baik Bapak. Salam ya Kanov buat seluruh saudara kita di komunitas pengurus anggota Bomnias, Bangkit Orang-orang Muda Nias. Salam hangat ya, salam hangat. One day, suatu ketika nanti ke depan ada waktu kalau saya ke Nias, ada yang ke Jakarta kita ketemu, ya kan? Saya sangat senang buat orang-orang yang muda ini, itu saya apresiasi. Salam hangat ya buat adik-adik semua.
Sampai ketemu, nanti kami melihat adik-adik 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan menjadi pemimpin-pemimpin. Minimal di Nias, minimal ya, di Nias, menjadi bupati ya. Sebentar lagi jadi provinsi Nias ya. Itu siapa mereka? Yaitu orang-orang muda Nias menjadi gubernur gitu ya. Itu yang doa kita, mimpi kita bersama-sama. Salam buat keluarga Kak Nov, buat keluarga besar Bom Nias, biarlah semua kita ditolong Tuhan dan terus menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, Bapak, Tuhan Yesus juga memberkati Bapak. Ya, dan kalau tadi di awal kita mengawali dengan doa juga ya, Pak ya. Berarti kita juga bisa mengakhirinya dengan doa sehingga apapun yang sudah kita sharingkan hari ini tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Dan amin. saya ingin meminta kesediaan Bapak Lase untuk memimpin kita di dalam. Silakan. Baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini malam spesial bagi kami. Karena komunikasi kami, karena sharing kami dengan satu komunitas yang luar biasa diberkati Tuhan, yaitu pengurus dan anggota BOM Nias, Bangkit Orang-orang Muda Nias, yang dipandu oleh Kak Nofri Zebua, dan juga tadi ada Bang Ben-Hur, dan atas bimbingan dari Pak Pendeta Febli dan semua tim pelayanan. Terima kasih malam ini untuk sharing bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan, poin-poin malam ini yang sudah kami sharing, biar diberkati oleh Tuhan. Kami melihat dengan iman, kami melihat doa kami, bila nilai-nilai malam ini yang kami seringkan Tuhan, biarlah itu boleh menginspirasi orang-orang muda ada di kami, anak muda Nias, sehingga ke depan 10-20 tahun ke depan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, yang takut akan Tuhan atas negeri kami, atas kota kami, atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh orang-orang muda Nias diurapi Tuhan. Baik itu pengurusnya Tuhan, Tuhan mengurapi. Anggotanya Tuhan, diberkati Tuhan. Maka semua pelayanan BOM Nias diberkati luar biasa oleh Tuhan, diurapi Tuhan. Menjadi berkat besar, bukan hanya saja di seluruh Nias, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia ini. Lewat BOM Nias Tuhan, ada banyak orang diberkati, dipulihkan. Terus diberkati Tuhan, menjadi berkat besar, berkati pribadi, berkati keluarga, berkati pelayanan. Bang Ben-Hur, Pak Pendeta Febli, dan Ibu Tuhan memberkati, bahkan putrinya Yesus diberkati Tuhan, dan seluruh yang terlibat dalam pelayanan diurapi Tuhan, diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Nias tetap dan terus diberkati Tuhan. Bahkan pilkada yang tanggal 9 Desember ini akan dilaksanakan Tuhan di seluruh Nias. Di seluruh kabupaten, seluruh kepulauan Nias. Terpuji Tuhan, kami bersyukur malam ini, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Memberkati Kanov. Ya, Tuhan berkati juga Bapak. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak ya yang sudah bersedia menjadi narasumber yang sangat luar biasa. Siap ya. Ada acara momen ke depan siap ya. Oh iya pastinya. Nanti kita akan infokan juga ke Bapak. Ya. Iya.
Baik, jadi terima kasih buat teman-teman Bomnias yang sudah menyaksikan ya obrolan kita di malam hari ini dan juga tadi sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa mendapatkan berkat yang luar biasa dan sebarkan video ini kepada teman-teman di sekitar kalian supaya mereka juga bisa mengalami berkat Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan teman-teman jangan lupa untuk memfollow ya, mensubscribe dan juga like, komen dan share ke teman-teman kalian. Salam untuk kita semuanya. Semangat. Bye. God bless you all.